yang ngumpulin duitnya. Mutusin juga. Ya, berapa juga. Ini saya bukan ngerjain pengurus ini Pak. Tidak. Kalau bahasa orang timur Pak, kalau membantu jangan separuh-separuh gitu. Iya. Ya. Yang kedua untuk blok kita nih blok ABC Pak ya. Ini kan tinggal pengecoran doang ya. Secara hitungan mungkin nominal yang dibutuhkan tidak sebesar waktu seperti awal kita mengurus Pak ya. Iya, iya. Nah mungkin masalahnya sama seperti tadi, yang kiri kanan susah komunikasi, atau mungkin ada hal-hal lain yang membuat kita itu atau mereka sulit menemukan suatu keputusan gitu. Bagaimana lagi-lagi ini pengurus masuk ngumpulin mereka kalau memang sulit untuk ngumpulin duit, ngumpulin uang untuk ngecor itu, pengurus sendiri yang bantu sini gue yang ngumpulin, pengurus yang ngumpulin. Pengurus yang ngumpulin dapatnya berapa, kalau kurang pengurus mungkin bisa berkomunikasi dengan Posija. Dan seandainya kalau ketemu di depan rumah itu emang ada yang benar-benar nggak mampu, kita carikan solusinya bagaimana. Kita lihat benar-benar dia mampu atau enggak, tidak mampu yang seperti apa. Katakanlah mungkin 200 itu sulit buat dia, ya ayolah kita bareng-bareng gitu Pak ya. Itu mungkin ya ide dari saya, masukan dari saya ya. Ini juga insya Allah untuk kebaikan kita semua dan pengurus juga bisa lebih lebih jauh lagi dalam membantu permasalahan warga ini. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi Pak Afif? Blok B, A, B. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, saya sangat merespon adapun usul, ide, saran itu kami ini sangat butuh apa yang menjadi kemauan warga yang bisa kita bantu Pak. Jadi kita tidak hanya mengurusi hal-hal yang lalu-lalu saja, tapi yang sekarang yang akan datang ini kan kita melihat ke depan ini kan barangkali udah nggak banjir lagi, atau barangkali akan terjadi kemarau. Kalau jalanan itu nggak cepat-cepat ditutup kan debu juga itu Pak, debu, anak-anak main, jalanan juga kurang bagus, mungkin juga menyebabkan gelincir, kecelakaan dan lain sebagainya. Selain itu juga jadi kurang nyaman, kumuh dan sebagainya. Ini menjadi konsen kita bahwa betul kita enggak tanggung-tanggung Pak. Kalaupun memang kami harus turun door to door, selagi warganya menginginkan kita untuk ke situ, kami lakukan. Takutnya kan warga berpikir ini pengurus kagak diminta kagak apa, inisiatif aja, kita kagak mau iuran, datang ke sini lagi iuran gitu kan, kita yang malu nanti Pak. Tapi kalau memang warga sepakat, kita akan turun door to door, komunikasi antara yang satu dengan yang lain, mungkin tidak saling menyapa, tidak saling ngobrol, mungkin melalui pengurus bisa. Karena pengamatan saya Pak, permasalahan pengurukan jalan itu butuh pihak ketiga untuk mempersatukan, kalau saya lihat itu. Karena ada perpecahan di situ, ada perbedaan pendapat, sehingga karena perbedaan pendapat itu komunikasi macet, akhirnya menyebabkan kerjasamanya macet juga, akhirnya stuck di situ. Nah, kan butuh pihak ketiga yang menyatukan itu Pak. Mudah-mudahan dengan kami pengurus turun, akhirnya semua pihak terbuka. Mungkin kalau uang itu disetorkan, ini misalnya nih saya pakai contoh Pak Jadi aja. Misalkan warga depan mau nitip duit ke Pak Jadi, nggak mau misalnya. Mau melalui bendahara pengurus boleh Pak. Itu nanti kita fasilitasi supaya segera diuruk. Karena di bagian depan itu ada yang memang membutuhkan Pak, ya pengurus hadirlah ini bantu komunikasi sama yang di sana supaya yang di sana bantu yang di sini nguruk. Ini kan dikit lagi Pak katanya. Kenapa kok berhenti? Sementara di sana kan udah enak, udah halus gitu. Jadi suara-suara begitu juga ke kami. Makanya
Kami turun, kami menjadi pihak ketiga, penengah. Setelah dapat kata sepakat dari warga, kami close hujan. Kami datang ke close hujan, Pak. Ini warga Blok ABC udah sepakat kok, bagaimana kontribusi close hujan. Kami ada dana sekian, bantu sekian, gitu. Enak Pak kita ngomongnya. Tapi sepakat dulu warganya. Gitu. Ini Pak RT, Siap. tambahin semuanya. Siap. Tadi Pak RT bilang, langsung Pak ya, kita ngobrol aja ya Pak ya. Takut kalau tiba-tiba pengurus langsung turun datang ke rumah masing-masing untuk atau menyelesaikan masalah ini. Kalau ada yang warga yang berpikir bahkan sampai berbunyi, ini ngapain sih pengurus minta kagak datang-datang kemari pengen ngurusin ini. Saya kira pengurus bisa menggunakan alasan memang ini jalan ada di blok A, B, C, tapi ini menjadi kebutuhan semua blok. Karena semua lewat situ toh. Semua lewat situ. Pak RT juga lewat situ. Jadi saya kira pengurus bisa menggunakan alasan itu. Iya. Makanya pengurus bisa masuk ke situ dengan alasan untuk kepentingan bersama. Apa ya? Ini ide aja nih Pak ya. Iya. Ya. Betul. Betul. Kalau perlu, kalau memang ada yang dianggap over, kita masuk bicara. Ya, baik, terima kasih. Memang kan kita ini perlu berhati-hati juga, Pak. Memang sih belum ada yang mengatakan seperti itu, tapi kan khawatir. Ya, dengan nanti kita turun, insya Allah mudah-mudahan ya, Pak Ustadz ya, ada solusi minimal enggak separuh, seperempatnya, minimal nggak penuh ya setengahnya kan gitu. Ada solusi lah yang bisa kita dapat dari nanti minta tolong dikumpulin aja Pak, dikumpulin, undang saya kapan mau diajak ngobrol di blok ABC atau blok A1, B1, C1, silakan, kami pengurus siap. Apakah mau diadakan ngopi santai bareng-bareng dulu sambil bahas, baru besoknya saya pengurus ini turun door to door atau bagaimana, silakan teknisnya ya Pak. Jadi ya Pak Adib mungkin seperti itu ya, atau mungkin Pak Cipto ada masukan ya. Depan rumah Pak Cipto juga belum dipelur kan, udah ya. Enggak, lagi rusak lagi. Oh Semennya separuh. ya, itu mohon apakah saya ini masukan nih, apakah saya buat acara saya undang, apakah dari blok depan yang buat acara ngundang kami? Blok depan lah ngundang rame-rame terus ketemu. Blok ABC bikin pertemuan, pengurus diundang, atau pengurus bikin undangan ngundang semua blok ABC? Kalau bisa dibikin undangan aja PRT. Jadi Pengurus aja ya? AB dibikin undangan semua warga mau ABC, semua A1, B1, AB C1. bikin undangan kumpul bagaimana maunya. Iya. Yang mengundang. Iya. Ya iyalah PRT yang mengundang. Kami yang mengundang, Nggak bakalan denger. kami yang ngundang di sekretariat ya. Kami undang di sekretariat ya, blok A1, B1, C1, blok ABC gitu ya. Untuk penyelesaian jalanan depan. Karena saya tahu itu dananya sudah ada sebetulnya. Tinggal komunikasinya kompak baru. Ya Pak, sepakat ya. Kalau jadi kopinya dari mana kata dia, dari pengurus atau dari warga Oh setempat? gampang. Dari warung. Pengurus lah, pengurus. Kalau yang ngundang pengurus. Sempet-sempetnya kopi ya. Kalau yang ngundang warga pengurus juga. Ya. Tahu dah aja deh. Biar jalannya enak kalau ada kopi. Iya. Otaknya lancar, kita kembali mikir oh iya udah mau Pak. Iya. Kan gini Pak, kita diskusikan belum tentu malam itu juga dapat solusi. Bisa 2 kali, 3 kali. Gitu. Jadi sepakat ya Pak, nanti saya buat schedule undangan. Nanti kita ngobrolnya di pos sekretariat, di situ lebih netral. Nah, sekarang kembali ke blok HIJP. Kapan? Apakah diundang juga ataukah
mereka bikin kumpul kita undang. Undang aja Pak, kumpul di sini Pak. Undang ya. Iya, kalau saya yang ngomong kan, Di sini lagi kumpulnya. Hah? Di sini. di sini nggak apa-apa, orang adanya di sini. Ya, boleh. Jadi 2 blok ini HICP, hak besar ICP saya undang nanti. Kemudian blok ABC juga saya buat undangan. Berarti 2 agenda nih tentang pengurugan ya. Agendakan ya Pak Yusuf. Kita minggu kalau blok ICP minggu depan berarti ABC-nya minggu depan lagi. Baik Bapak-bapak, untuk pengurukan saya kira sudah clear ya. Nanti kita agenda selanjutnya ya. Sekarang agenda keempat, persoalan sampah. Ya, persoalan sampah nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ya, Bapak Ibu-ibunya nggak ada nih. Jadi persoalan sampah Pak, kami memang dilematis. Dilematisnya kita kan berharap sama supir. Kendalanya itu mesti Bapak ketahui. Kadang-kadang mereka itu kan ngangkut bukan di sini Pak. Kita kesulitan, armadanya itu kesulitan Pak, cuma satu-satunya. Kalau dia habis ngangkut dari Harapan Indah penuh, besok mau ke sini nggak bisa Pak. Karena dia angkutannya itu dari Harapan Indah, PP, Panji Buwono, Letisia. Jadi kalau memang sudah agendanya Jumat mau ke Letisia, dia ngangkutnya di Panji Buwono misalnya, sampai sore dia akhirnya nggak jadi ke sini. Itu yang menyebabkan terlambat. Nah kami sudah panggil Pak supirnya Pak, bahkan sudah waktu saya ngobrol direkam sama Pak Yusuf terus di share ke grup, itu kita konsentrasi betul, tekankan betul untuk kedisiplinan truk itu supaya seminggu sekali Pak. Kita udah mohon Pak seminggu sekali, tapi kendalanya kadang di pihak mereka. Nah kalau kendalanya di pihak mereka ini bagaimana kita solusinya? Nggak ada solusi. Kita kan nunggu truk. Kalau truk umum bukan di LH, bukan plat merah yang angkut, dia buang sampah ke Burangkeng ditolak Pak. Ada aturan-aturan mainnya mereka. Tidak bisa kita misalkan kalau truk plat merah itu nggak bisa, kita pakai truk sampah yang lain misalnya. Terus ujuk-ujuk kita buang di Burangkeng itu nggak bisa. Nggak bisa. Tadinya kami mau seperti itu. Kalau truk DLH plat merah itu nggak bisa, kami sewa truknya Pak Kifu atau Pak siapa gitu ya, yang ada di sini angkut gitu, supaya nggak ada komplain. Kadang kan terlambat sama sedikit dibuat status gitu kan, terlambat sedikit dijapri, diomong di grup. Itu sebenarnya kan ini sebenarnya salahnya sopir nih gitu. Jadi ya kami mantau juga, ada yang bikin status, ada yang japri, ada ngomong di grup gitu kan, sampah nih nggak datang-datang, bau dan sebagainya. Kita paham, saya juga merasakan yang sama. Tapi nggak bisa Pak, solusinya kalau truk buka plat merah ngangkut sampah dibuang di Burangkeng nggak bisa. Sementara armada satu, saya sudah kasih solusi sama pihak sampah. Kalau truk ini terkendala bisa nggak kirim armada lagi? Bisa kalau unitnya ada. Armadanya yang nggak ada Pak. Itu jadi mohon dipahami ini persoalan sampah. Nah walaupun demikian saya tetap minta solusi masukan dari bapak-bapak semua ini. Boleh dari sebelah kanan saya kasih solusi tentang sampah, atau dari sebelah kiri saya mau ide, saran, dan pendapat, monggo Pak, silakan. Yang melarang truk selain plat merah buang di Burangkeng siapa? Pihak sana pengelolanya Pak, TPA-nya. Itu langsung bicara sopirnya ya Pak Yusuf. Sopirnya itu ada kita videokan, kita rekam, kita share ke grup supaya
warga tahu semua gitu. Terus kalau kayak gini kan sama aja kayak nggak ada solusi kan gitu loh. Terus langkah dari pengurus sendiri gimana? Bisa nanya ke warga. Kalau dari kita belum ada. Ya Pak, maksudnya apa kita nggak nyoba untuk ngelobi ke pihak TPA-nya untuk supaya bisa buang meskipun plat merah tadi? Kalau yang ngangkut sampah sendiri ngomong begitu Pak, ya kita sulit juga orang luar. Pengalaman kita dulu kan pakai truk bukan plat merah, buang di sembarang jalan di semana, berapa kali ketangkep gitu kan, truk si Sani itu waktu itu. Makanya diganti dengan plat merah, itu dia punya pembuangan khusus. Selain truk itu tidak bisa masuk, ada aturan-aturan, mereka punya aturan. Nggak soal ini Pak, ini akhirnya akan larinya kemana-mana Pak. Jadi kalau aturan ini belum ada yang baku, berarti ya maaf kata seperti kayak kemarin pengurus kan bisa mengefisiensi harga. Berarti harga yang dikeluarkan ini juga bukan dari ketentuan TPA atau hanya sekedar sopir Pak. Ya, ini mungkin orang berpikir kan liar Pak ya. Jadi takutnya kalau kita sebagai warga kan akhirnya ke sana Pak. Ketika aturan ini nggak bisa kita perjelas dan kita nggak mau tahu, dan akhirnya tadi kesini ya maaf kata itu tadi, dari mana asal usul kok bisa mengefisiensi, karena tanpa adanya aturan kan gitu Pak. Izin jawab Pak ya. Terkait efisiensi, sebenarnya Pak, untuk pengangkutan sampah plat merah itu sudah terjadi sebelum kepengurusan baru. Kita bukan mau saling salah menyalahkan. Memang Pak, ketika itu sebenarnya kalau dibilang efisiensi itu bukan efisiensi Pak, tapi ya memang kenyataan gitu Pak. Setelah kami berkomunikasi, gampangnya saya sampaikan itu ke bos sampah gitu Pak. Ketika itu bos sampah itu kami panggil, dan ternyata harga yang selama ini disampaikan ke warga nggak sama yang dia sampaikan ke kita gitu Pak. Jadi bukan kita yang efisiensi, enggak. Dulunya disampaikan ke warga kan harganya itu 20.000 per rumah. Tapi ternyata ketika kita panggil beda gitu Pak. Dia bilang tetap 20.000, cuman dia punya sumbangsi 5.000 untuk ke kas warga. Itu sah-sah aja. Kita nggak tahu yang sebenarnya seperti apa gitu. Jadi karena disampaikan seperti itu, makanya pengurus mengalokasikanlah yang 5.000 itu buat rukem. Ya kalaupun memang pengurus warga punya solusi, ada angkutan lain, dan pembuangannya bisa dipertanggungjawabkan, informasikan aja ke kita Pak gitu. Kalau kita nggak ada solusi, harapan atau langkah apa yang bakal diambil pengurus gitu Pak. Makanya kan dari awal saya juga dari obrolan-obrolan yang dikeluarkan di forum ini kayak kesan nggak ada solusi gitu Pak. Bahkan langkah yang diambil pengurus sendiri kan masih bayang-bayang gitu. Jadi ketika ini anggaplah semua butuh, kita harus ngapain gitu. Dan harusnya itu yang kita tunggu dari pengurus. Jadi ketika kita datang ke sini tuh ada kesepakatan baru yang memang harus kita sepakati bareng gitu. Jadi jangan sampai gantung lagi. Itu buat apa kita kumpul gitu loh Pak? Ya kemungkinan gini Pak Kipu ya, izin Pak, untuk saat ini mungkin pengurus juga kenapa kami belum berani ngambil langkah lebih jauh Pak,
Karena memang jujur kami juga belum punya solusi, Pak. Kalau kita belum punya solusi, kita hentikan, takutnya nanti sampahnya menumpuk. Jadi masalah baru. Nah, makanya karena keterbatasan mungkin pemikiran pengurus, kami minta masukan dari warga. Mungkin ada gitu, Pak. Karena kalau kami gimana, Pak ya? Kalau mau jujur-jujuran itu ya kita aja, Pak. Kita yang mikirin, ini giliran ada komplainan warga, kita coba jawab selembut mungkin gitu, Pak. Padahal ya kita juga gimana, Pak ya? Memang belum ada solusi gitu, Pak. Ketika kita telepon, dia jawab tuh, di sono penuh, Pak, di sono longsor, Pak, sana kebakaran, Pak. Waduh. Kita mikir tuh, ini pasti pengurus yang diserang ini sama warga gitu. Cuman mau gimana lagi, suka nggak suka, terima nggak terima, ya kami coba jawab, Pak. Itulah yang kami sampaikan, itulah realita yang kami tanyakan gitu, Pak. Nah, jadi mungkin kalau bapak-bapak ada solusi, udah, Pak, kita beralih mana kayak kemana ya, monggo gitu. Apa mau, tapi kalau untuk coba-coba kita takut nanti kita coba ini mereka kita putus, kita coba sebulan, ternyata yang kita coba ini nggak berhasil, dia nggak mau lagi, ya ini jadi masalah baru juga, Pak gitu. Berarti kalau boleh saran dengan tanda kutip, vendor sampah ini bisa apa ya, bisa tergolong kategori vendor yang harus kita perhatikan next. Tadi kan Bapak sampaikan kita ngelanjutin dari pengurus yang lama kan. Betul. Berarti kan nggak menutup kemungkinan vendor ini bakal kita evaluasi lagi kan gitu. Karena apa tadi nyatanya kan nggak ada solusi yang dia berikan. Betul, Pak. Nah, maksud saya langkah-langkah seperti itulah yang disampaikan pengurus. Jadi nanti bakal ada apa ya, pemahaman tersendiri bagi kita warga. Karena kalau tanpa adanya solusi atau tanggapan seperti itu, ya kita sendiri warga juga bingung, Pak. Kita menyepakati apa di sini kan gitu. Karena dulu, Pak, saya pertanyaan itu pernah atau enggak saya share ke grup. Kalau saya enggak lupa, mungkin udah pernah saya sampaikan ke grup, Pak. Itu dulu pernah saya tanyakan, Pak. Pak, bisa enggak dipastikan kira-kira hari apa yang bisa rutin sampah itu diangkat gitu. Nah, itu juga dia jawab tuh, Pak. Kita nggak bisa mastiin, Pak, kata dia tuh. Karena tergantung di tempat pembuangannya. Itu satu. Kedua, volume sampah yang diangkut. Itu juga jadi alasan dia gitu. Makanya kadang nih, ini dulu juga pertama dulu kalau saya nggak salah Selasa pindah ke Jumat. Jumat sekarang Sabtu. Besok bisa aja lagi Senin lagi tuh. Jadi mungkin nanti vendor sampah itu kalau nanti kami mungkin panggil nanti sama Pak RT, kita buat kesepakatan lain gitu. Kalau dia misalnya memang nggak bisa angkat 1 minggu sekali, apa kira-kira hukuman yang kita berikan sama vendor tersebut gitu, Pak. Ya mungkin persiapan terdekat ya kita harus cari vendor lain, Pak, Betul. yang bisa nyanggupi kebutuhan kita kan. Betul gitu, Pak. Itu memang sangat-sangat, ya mungkin semua bapak-bapak setuju akan hal itu. Maksudnya seperti tadi, jadi langkah-langkah yang diambil pengurus itu tadi sampaikan gitu, karena itu sudah jadi evaluasi tersendiri. Siap. Ya mungkin nanti Pak RT ya, nanti kita undang, ya mungkin judulnya, Pak, halal bihalal sama bos sampah ya, Pak. Kita panggil nanti, ini kita bahas ulang ke bos sampah, nanti hasilnya akan kami sampaikan, Pak. Tapi kalau memang bapak-bapak ada solusi lain, ada vendor swasta, ya mungkin nanti Pak RT lah coba komunikasi, bener nggak tuh kata supir tuh Pak RT, kalau nggak pelan merah nggak boleh buang sana gitu. Nanti Pak RT mungkin tanya siapa kayak Pak kalau bapak nggak mau ke sana kan. Mudah-mudahan juga
Tanya Pak Mahmud. Pak Mahmud nih mungkin bisa nanti Iya, jawab ada solusi ya. tanya-tanya Bisa jadi ya Pak. Bisa jadi. ya. Kalau saya sih gitu. Nah, kami rasa begitu. Gimana bapak-bapak yang lain, ada pertanyaan lagi nggak nih terkait sampah nih? Ada Pak. Gimana Pak? Yang bertanya nih Pak. Ya. Ya, Bapak Ustaz. Yo, silakan. Ini, Pak, terkait dengan masalah sampah ini, ya mungkin ini bisa kita jadikan suatu bahan dalam mencari suatu solusi. Ini memang pemikiran dan program lama. Ini masih kami pun jadi pengurus. Dulu sempat kita punya rencana ingin membuat suatu bank sampah sementara, penampungan sementara, bak sampah atau bak sampah. Kalau bang duit ya, atau bang luhung ya, sampah sementara. Bak sampah sementara ini untuk mengantisipasi apabila mobil sampah itu terlambat dalam waktu yang memang dirasa itu sampah udah nggak bisa ditoleransi oleh Pak udah bau lah gitu. Sementara kita taruh di situ beberapa hari, nah baru nanti mobil datang akan mengambil situ untuk mengantisipasi mobil itu datang. Cuman sampai beberapa tahun kami memang belum menemukan tempat, belum ada kesepakatan tempat itu di mana yang tidak menimbulkan bau buat si ono, buat si ini gitu. Kita berusaha untuk mencari solusi yang bijaksana dan bijak sini gitu Pak ya. Yang kedua tadi dari Pak Dani bilang kenapa ada informasi yang harus ngambil sampah tuh emang harus mobil plat merah. Saya punya tetangga Pak, ya di pinggir itu namanya Ucok. Dulu waktu saya masih sempat jadi ketua forum, memang yang ngambil dia bisa ngambil sampah Pak. Kalau memang ada informasi ya, ada bahasa harus mobil plat merah yang bisa ngambil sampah, tapi dia masih bisa. Buang Pak. Buang Pak. Masih bisa buang sampah Pak. Ya. Kalau itu mungkin Pak, ya mungkin ya, dia itu buangnya itu masih kayak di pinggir tol atau di pinggir kali sini, dia buangnya juga malam. Kita nggak tahu Pak kalau yang itu gitu. Cuman kan seperti saya sampaikan tadi Pak, mohon maaf. Situasi satu, kedua kita agak-agak takut Pak kalau mau nyoba-nyoba gitu. Takutnya kita nanti coba sebenarnya gini Pak, kalau dia kasih solusi itu dia datang, kita tahu tuh dia buang di mana tuh. Mudah-mudahan dia bisa buang sama main plat merah tuh. Itu nggak ada masalah sama kita gitu. Tapi kalau setahu saya supir mah Bapak tambahin dikit juga semangat banget itu. betul, Supir bunyi. betul. Cuman ada tambahnya 300. cuman tinggal lagi gini Bang Luhung. Ini bukan jangka pendek. Ya setahu saya ya Pak. Ini jangka panjang Pak. Kalau dia angkut sampah kita, mungkin dibuang dia tuh di lahan yang 100 meter persegi. 10 tahun itu penuh itu Pak. Enggak, yang plat merah aja begituin. Oh ya plat merah ya. Iya. Itu Bapak jadi VIP gitu. Oke. Kalau cerita itu Sumpamanya dia keneknya ada 3, aku supirnya 1. Buang Kasih rokok aja lah. sama Bapak 150 apa 200. Itu Bapak VIP gue ini. Gratisnya dulu. gitu. Nah, ini masukan juga nih Bapak-bapak. Kalau Ada yang seperti numpang saya dulu. supir ya Pak ya. Yang nanggung. Oh gitu ya. Iya. Oke, ini Biayanya. Jadi main Udah lagi, pinggir gitu. udah. benar. Ini kan terkait uang juga Pak ya. Kalau 150.000 sekali angkut 1 minggu berarti kita harus mengeluarkan 600.000 tuh 1 bulan. 2 juta aja. Halo, 2 juta aja kita udah berat. Pusing ya Pak. Tambah lagi 600.000. Ya mungkin gini Pak. Nanti kalau dia misalnya mau gocap gitu 50.000. Nah, coba Bapak tawar dikit lah. Nah. Oke ya, untuk sementara pendapat Pak Luhung kita tampung. Nanti akan kita saring sampai menjadi jernih. Ya kalau bisa nanti kami terapkan, tapi kalau nggak bisa Pak Luhung ya mungkin hanya menjadi masukan. Nah, karena memang kalau untuk terkait dana ini kami jujur aja agak berat gitu Pak. Nah, mungkin kalau secara manusia saran Bapak itu benar.
Gimana sih orang kasih tambahan kagak mau gitu. Cuman balik lagi tadi kita udah ngasih kerja, kita ngasih duit lagi begini begitu. Nah, ini jadi persoalan baru nanti, Pak. Oke ya, terkait sampah, Pak. Kalau memang tadi, kalau kayak seperti disampaikan Pak Ustadz, memang benar-benar itu vendor bisa diandalkan, nanti kita panggil. Cuman kalau untuk coba-coba kami belum berani Pak untuk saat ini Pak. Kalau dia bisa bilang ini kami buang sama seperti yang plat merah, ayo monggo, kita gas. Karena ada lagi? Ya baik. Ya terima kasih masukannya Bapak-bapak sekalian, bahwa memang nanti pasca Lebaran ini akan kita panggil Pak tukang sampah terkait dengan komplainan warga yang ada terlambat harinya, ganti hari, kemudian yang dulu-dulu kita punya historinya ada sampai 2 minggu baru diangkat. Ini kan permasalahan yang itu aja. Lalu kemudian kita juga nanti akan telusuri apakah betul bahwa untuk membuang ke Burangkeng itu harus plat merah, di luar itu tidak bisa, kan kami telusuri. Kemudian akan kita buat perjanjian baru dengan pihak pengangkut sampah, kita atur komitmennya nanti di dalam perjanjian supaya mendapatkan solusi. Solusi jangka pendeknya sih untuk mengutak-ngatik masalah unit atau armada angkutan ini kita memang sulit Pak. Kita hanya berharap sama pihaknya sampah yang sekarang ini berjalan, karena belum menemukan lagi armada yang lain. Kalau membuangnya tempat di lokasi yang sama, tetap juga itu juga, karena mereka area operasionalnya daerah sini gitu. Mungkin kita cari truk yang lain, itu bisa jadi truk yang operasional daerah Muara dan lain sebagainya, tapi kan nanti menjadi kendala. Tapi akan kita coba, namanya masukan Bapak-bapak akan kita coba. Nah solusi yang terdekat itu kita kan, saya programnya kan akan mengadakan bak sampah tambahan yang kalau 1 minggu kelewat sehari sampahnya numpuk, bisa ditaruh di bak sampah yang tambahan gitu. Itu solusi yang jangka pendeknya sih. Jangka panjangnya akan kita evaluasi, tadi masukan dari Pak Kefu mengenai kebenaran informasi apakah benar plat merah doang yang bisa buang di situ atau tidak. Karena pembuangan di area Bekasi ini rata-rata ke Burangkeng. Jadi apakah di Burangkeng itu memberikan aturan mengenai pembuangan sampah harus plat merah atau plat hitam, ya kita kurang paham. Nanti coba akan kita telusuri Pak ya. Ini kebijakan pengurus adalah mengevaluasi perjanjian, kemudian akan survei ke sana ke Burangkeng apakah betul apa tidak. Baik, untuk agenda yang keempat saya kira sudah cukup. Nanti kalau memang ada yang kurang bisa kita duduk bareng lagi, kita bahas. Nah kita acara yang terakhir yaitu tentang lingkungan. Lingkungan ini tidak panjang lebar ya, seperti kita ketahui bahwa memang ada kewenangan-kewenangan Kosijan yang harus merawat lingkungan, kayak jalan-jalan umum, rumah-rumah kosong yang belum ada penghuninya, itu tanggung jawab dia. Namun untuk lingkungan-lingkungan di perumahan yang di depan rumah kita, tetangga kita, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin untuk lingkungan ini saya ini belum berani minta sama warga untuk kerja bakti, karena khawatirnya ya kita habis lebaran sudah kesibukan padat, tahu-tahu ada jadwal kerja bakti. Tapi ya kalau nggak diajakkan kerja bakti Pak, kita pasca banjir ini ada yang mampet saluran, ada yang pohon tinggi-tinggi, ini perlu juga kita bereskan. Kalau menunggu Kosijan ya itu lagi lama Pak. Minimal depan lingkungan kita dulu lah, yang depan lingkungan kita bereskan.
ada kita babat-babatin ini yang kayak di sebelah kita ini dekat lapangan, mungkin Pak Luhung atau Pak Rudianto bisa babatin yang kelihatannya nutupin jalan ya Pak ya, sebelah kanan kiri kalau rumahnya terlalu ke jalan rumputnya ya tolong dirapikan. Maksudnya merawat lingkungan ini kan tanggung jawab kita bersama. Kemudian kita sudah pasang CCTV, kita juga udah perbaiki portal-portal Pak, itu setiap waktu jam 12 malam sudah selalu dikunci sama security. Kemudian portal yang di belakang masjid arah ke perkampungan juga udah kita tutup mati, tidak ada jalan lagi ke situ. Kemudian lampu-lampu jalan juga sudah kita perbaiki. Mungkin selebihnya kami mohon kerjasamanya untuk dirawat. Artinya kalau lampunya mati itu belum tentu lampunya rusak. Kadang-kadang Pak Waldiman ngecek cuman fittingnya kendor gitu. Itu mohon dibantu Pak, ya pengawasannya lah. Mungkin untuk mengenai lingkungan barangkali ada masukan juga, kami persilakan Bapak-bapak, silakan. Kalau cukup kita tutup, kita bersalaman, halal bihalal, silaturahmi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ya, kita diskusikan ini sambil mencari solusi. Kan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga kita 3 bulan sekali Pak. Jadi kita ambil momen pasca lebaran, momennya Idul Fitri, kita bisa halal bihalal sekaligus pertemuan warga. Saya menyadari bahwa kita semua tidak sempurna, kami juga mempunyai banyak kekurangan-kekurangan. Mohon dibantu masukan-masukan, ide, saran, gagasan. Seperti tadi yang sudah disampaikan Bapak-bapak sekalian, ada yang kami catat, kami rekam, kami perhatikan, kemudian nanti kami evaluasi, yang terakhir kami eksekusi. Jadi saya sampaikan terima kasih masukannya Bapak-bapak sekalian bahwa niat kita ini baik untuk menyatukan semua warga, untuk mendudukan derajat kita sama di sini, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Semua nyaman, semua aman, semua tentram, sama-sama kita rasakan. Jadi apabila ada dari bapak-bapak yang non-muslim juga ada terjadi resiko, ada terjadi kesulitan, kita pun saling bantu-membantu. Begitu juga sebaliknya. Mungkin dari saya.